back to my YouTube channel with me Fatin. Hari ini aku mau ngebahas soal diare. Nah, kenapa aku bahas soal diare? Karena diare itu merupakan penyakit yang paling umum yang terjadi di seluruh dunia. Kayaknya semua orang pasti pernah ngalamin yang namanya diare kan? Ya mulai dari anak kecil, bayi, sampai orang dewasa, sampai orang yang udah lanjut usia pun masih aja kena diare. Kalian tahu nggak sih diare itu artinya apa? Diare itu adalah gangguan pencernaan. Biasanya ditandai dengan mencret, jadi BAB-nya itu lembek, cair, terus menerus. Biasanya itu lebih dari 3 kali, bisa berminggu-minggu atau bahkan lebih dari sebulan. Nah, diare itu sendiri terbagi menjadi 2, ada diare akut dan diare kronis. Dimana diare akut itu adalah berlangsungnya BAB yang mencret itu bisa dari 3 hari sampai 1 minggu. Nah, kalau diare yang kronis itu sampai 1 bulan bahkan lebih. Kapan sih kita harus merasakan tanda-tanda bahaya diare? Yaitu ketika kita menemukan adanya BAB yang gelap, yaitu karena ada darah, terus udah gitu ada lendir, mual muntah yang tiada henti, penurunan kesadaran, tanda-tanda dehidrasi seperti mata cekung, lemas, dan lain-lain. Nah, penyebab diare itu sendiri ada banyak, misalnya kayak makan pedas, makan asam, terus kopi, terus makanan yang nggak bersih, makanan di pinggir jalan, bisa karena keracunan makanan, adanya infeksi bakteri, parasit, virus, karena intoleransi laktosa, di mana laktosa itu tidak mampu dicerna di lambung sehingga turun ke usus besar, dan akhirnya bakteri di usus besar akan berinteraksi dengan laktosa dan akhirnya kembung dan mencret. Setelah itu ada efek samping dari obat-obatan tertentu, terus penyakit radang usus, makanan manis, pedas, dan beberapa penyebab yang lain. Nah, beberapa faktor resiko lain yang menyebabkan diare yaitu karena tangan kita kotor, kita tuh jarang cuci tangan. Kalau bisa kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap saat, terutama kalau habis dari toilet. Karena paling banyak tuh orang yang habis dari toilet lupa cuci tangan, sehingga bakterinya atau parasit virus yang menempel di tangan ketika kita kayak makan pakai tangan itu bisa masuk ikut ke dalam tubuh kita dan akhirnya menjadi mencret. Lalu setelah itu kita diharapkan untuk makan makanan yang matang, jangan yang mentah, karena kalau makanan mentah itu rentan sekali terjadinya mencret. Cara mengobatinya nih paling penting. Pengobatannya sih saya sarankan adalah minum air putih, itu yang pertama. Yang kedua, jika memerlukan cairan tambahan, minum oralit, karena oralit itu mengganti cairan tubuh dan elektrolit tubuh. Nggak perlu sebenarnya antibiotik kalau misalnya nggak ada darah, nggak ada lendir, nggak ada yang perut melintir, itu tuh cukup aja air putih sama oralit. Tapi kalau misalnya terjadi ada darah, lendir, dan ada gangguan yang lebih berat lainnya, baru konsumsi obat diare atau bisa juga ke antibiotik gitu. Dan jangan melulu baru diare 1 hari 2 hari minta antibiotik ke dokter. Jangan juga beli antibiotik sembarangan di apotek gitu. Karena kalau kita sembarang pakai antibiotik tanpa tahu cara pemakaiannya, itu bisa juga menjadi resistensi antibiotik. Jadi suatu hari nanti kalau kalian sakit lagi yang lebih berat, itu tuh ntar takutnya nggak mempan sama antibiotik itu gitu, karena pakainya sembarangan. Sedangkan antibiotik itu kan juga harus ada minimum pemakaian berapa hari dan harus habis seperti itu. Jadi untuk kayak antibiotik, terus kayak obat diare lainnya itu sebenarnya kalau memang sudah berat aja gitu. Pada dasarnya diare itu harus dikeluarkan. Ya cara dikeluarinnya gimana? Kita juga tambah minum air putih, bantu juga dengan oralit. Nah setelah itu kita juga harus makan buah yang kira-kira membantu tuh biasanya pisang atau pepaya, biar pencernaannya juga lebih baik. Seperti itu. Hindari makanan dan minuman penyebab diare seperti misalnya susu, makanan pedas, asam, lalu minuman bersoda, terus teh dan kopi. Oke, aku rasa sekian dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam menghadapi diare, terutama penanganan diare di rumah. Oke, terima kasih. Bye. See you in the next video.